Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kejahatan terhadap harta dan benda. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Takeshi Yusran dan saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Mita Merlian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu tindak pidana pencurian dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian, ini adalah salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian itu diatur dalam KUHP yang dibedakan atas 5 macam pencurian. Yang pertama itu ada pencurian biasa di pasal 362 KUHP. Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektifnya, yang itu meliputi unsur-unsur mengambil suatu barang kemudian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Kemudian pada unsur subjektifnya, yaitu ada dengan maksud. Kemudian untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian secara melawan hukum. Kemudian kita pindah ke pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau pencurian yang ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang sifatnya memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pemberatan adalah yang pertama itu unsur-unsur pencurian dalam pasal 362 KUHP. Kemudian unsur yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP yaitu meliputi yang pertama itu pencurian ternak dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pasal 363 ayat 1 kedua KUHP. Pencurian di waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Kemudian pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pasal 363 ayat ke-1 ke 5 KUHP.
Kemudian pada pencurian ringan di pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp50, dikenai karena pencurian ringan, atau pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan di atas di pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah yang pertama, pencurian dalam bentuknya yang pokok di pasal 362 KUHP. Kemudian yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, pasal 363 ayat ke-1 ke-4 KUHP. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu. Keempat, tidak dilakukan di dalam sebuah rumah. Kemudian yang kelima, tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Kemudian yang keenam, apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25. Kemudian kita pindah ke pencurian dengan kekerasan di pasal 365 KUHP. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populernya curas. Ketentuan pasal 365 KUHP selengkapnya adalah berikut. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Kemudian yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pertama, jika perbuatannya itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup. Kemudian di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, jika perbuatannya itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Kemudian yang ketiga, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Kemudian yang keempat, jika perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka berat. Kemudian kita berpindah ke ketiga, jika perbuatannya itu mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang keempat, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, jika perbuatannya mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1-3. Kemudian pencurian dalam keluarga di pasal 367 KUHP. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukannya sendiri atau membantu orang lain. Pencurian terhadap harta benda istri atau suami. Berdasarkan pasal 367 ayat 1 KUHP, apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga, tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian akan membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain yang bukan anggota keluarga, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan. Saya mengambil salah satu
contoh kasus pencurian dari internet, yaitu Subandi, pria 24 tahun, nekat mencuri laptop milik pelajar SMP pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, pukul 13 WITA. Pelaku yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini mengaku niatnya muncul saat melihat Devi dan temannya sedang memegang laptop di balai-balai depan rumahnya. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan korban dengan keadaan mesin motor tidak dimatikan. Pelaku dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, lalu merampas laptop korban saat keadaan lengah. Korban refleks memegang kaki pelaku yang berusaha kabur dengan sepeda motornya, yang berakibat korban mengalami luka lecet pada kedua kakinya. Teman korban yang berada di lokasi berteriak, sehingga orang tua korban dan warga pun berdatangan menangkap korban. Warga yang kesal dengan ulah pelaku membakar sepeda motor yang digunakan pelaku menjalankan aksinya. Akhirnya polisi tiba dan mengamankan pelaku ke polsek setempat. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik pelaku yang telah dibakar warga dan 1 unit laptop milik korban pun ikut diamankan polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Berdasarkan pasal 362 yang disebut pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dari hasil pengamatan kasus di atas diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Subandi terhadap korban perempuan Devi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 1 KUHP. Yang pertama itu barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa dalam KUHP merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang tidak terganggu jiwanya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jika dikaitkan dengan perbuatan pelaku, yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga unsur ini bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, dengan sengaja mengambil barang sesuatu. Dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki. Dari fakta hukum dan barang bukti yang diperoleh bahwa benar pelaku mengetahui laptop tersebut adalah bukan miliknya dan menghendaki laptop tersebut untuk dimiliki. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Kemudian unsur yang berikutnya, sebagian atau seluruh milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan pelaku, dapat diperoleh fakta hukumnya laptop tersebut adalah milik korban, bukan milik pelaku. Dengan demikian unsur ini pun juga terpenuhi. Dan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Berdasarkan data diperoleh fakta bahwa pelaku melakukan perampasan terhadap laptop milik Devi, lalu langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dimilikinya. Dengan demikian unsur ini juga terpenuhi. Kemudian unsur yang berikutnya, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan perbuatannya. Perbuatan Subandi mengambil dengan cara menarik paksa laptop korban, di mana laptop tersebut sedang berada di tangan korban. Karena korban memegang kaki pelaku yang berusaha melarikan diri, mengakibatkan korban mengalami luka lecet di kakinya. Jika dikaitkan dengan perbuatan pelaku, maka unsur ini juga terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum diperoleh, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, sehingga sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain dari itu pula, hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana yaitu yang pertama tadi ada meresahkan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadikan anak di bawah umur sebagai korbannya. Kemudian hal-hal yang dapat meringankannya yaitu
ia dapat mengakui dan menyesali perbuatannya. Kemudian belum menikmati hasil perbuatannya juga. Jadi, berdasarkan data di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kasus di atas itu telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembuat atau subjektif. Unsur yang terdapat pada diri pelaku. Yang pertama itu ada kesalahan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, kemudian tidak ada alasan pemaaf. Kemudian unsur objektifnya, yaitu yang pertama bersifat melawan hukum, kemudian yang kedua tidak ada alasan pembenar. Kemudian kita pindah ke tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan itu diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada dalam pelaku. Tetapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya. Misalnya, petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Yang pertama, penggelapan biasa di pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak itu Rp60. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, dapat kita lihat dari kalimatnya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kemudian unsur objektifnya terlihat dari kalimat memiliki. Kemudian barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian barang itu ada padanya atau dia kuasai bukan karena kejahatan. Kemudian kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian bahwa orang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku. Sedangkan dalam penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan si pelaku. Tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Kemudian penggelapan ringan di pasal 373 KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan. Pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp60. Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan yang dapat memberatkan si pelaku, sebagaimana dalam rumusan pasal 363 KUHP. Kiranya di kalangan para ahli ataupun sarjana hukum dapat diterima dan sangat tepat. Oleh karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada umumnya dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan, orang yang lebih kaya dan memiliki ternak menitipkan ternaknya pada orang yang lebih miskin untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil di antara mereka. Sehingga si penerima ternak seolah-olah sebagai pemilik, kemudian si penerima itu melakukan penggelapan ternak tersebut, maka tidak mungkin melakukan tuntutan dan ancaman pidana berat terhadap orang miskin tersebut. Oleh karena hal itu sangat memberatkan bagi orang-orang miskin dan tidak begitu banyak manfaat yang didapat dengan tuntutan dan ancaman pidana berat itu. Kemudian penggelapan berat di pasal 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Di kalangan sarjana hukum, penggelapan ini sering dinamakan dengan penggelapan yang bersifat khusus. Oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus,
Jika memperhatikan ketentuan rumusan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsurnya yaitu yang pertama, semua unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP. Kemudian yang kedua, ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana yaitu oleh seorang. Kemudian barang di bawah kekuasaannya karena satu, hubungan kerja secara pribadi, kemudian hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi, kemudian hubungan itu memperoleh upah. Kemudian di penggelapan dengan pemberatan di pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal itu, yang pertama, semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP. Kemudian yang kedua, ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam pasal 374 KUHP, yaitu yang pertama, oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan. Kemudian terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan atau sebagai wali, pengampu kuasa, atau harta kekayaan yang ditinggal pemiliknya. Kemudian pengurus yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga sosial dan yayasan. Kemudian kita pindah ke penggelapan dalam keluarga di pasal 376 KUHP. Ketentuan pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Di kalangan para sarjana hukum atau ahli hukum, ketentuan pasal ini adalah merupakan delik aduan relatif. Oleh karenanya, memerlukan adanya suatu pengaduan dari orang yang terkena kejahatan dan merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan pidana bila telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan sebagai yang mengadukan tindak pidana ini. Kemudian pidana tambahan dalam penggelapan di pasal 377 KUHP ayat ke-1, pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut. Di ayat kedua, jika kejahatan dilakukan untuk menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu dirumuskan dalam pasal 10 huruf B angka 3 KUHP itu. Mempunyai maksud agar putusan yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seorang terpidana menjadi diketahui oleh orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Baik, kita pindah ke tindak pidana penadahan. Menurut Profesor Satauhid Kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan. Karena perbuatannya menadah, telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja apabila tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Yaitu di pasal 480 KUHP, penadahan dalam bentuk pokok. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Karena penadahan ke-1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, atau menukar, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kemudian yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam pasal tersebut terlihat unsur-unsurnya dapat memasukkan perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu unsur subjektifnya. Yang pertama itu yang ia ketahui, kemudian yang kedua yang secara patut harus dapat ia duga. Kemudian unsur objektifnya membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.
kemudian menjual, menyewakan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. Apabila kita amati rumusan pasal 480 ke 1 tersebut, terlihat adanya dua kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu penerimaan barang yang berwujud, yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah. Kemudian yang kedua, penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukar, dan menggadaikan. Menarik atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini bukan merupakan penadahan, tetapi disamakan sebagai penadahan. Di sini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk ke dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu dapat merupakan apa yang dihasilkan daripada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Kalimat yang diketahui dapat disamakan dengan pengertian kesengajaan. Dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Sedangkan kalimat yang patut diduga mengandung pengertian kulpa yang sebenarnya dapat memperkirakan dan memperhitungkan bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Kemudian kita pindah ke pasal 481, yaitu kebiasaan menadah. Ayat ke-1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian ayat kedua, yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Terlihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal 481 KUHP, yaitu yang pertama, unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan sengaja. Kemudian unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini oleh pembentuk undang-undang ditempatkan di depan unsur-unsur yang objektif, sehingga unsur objektif tersebut merupakan unsur yang telah disyaratkan harus diliputi oleh unsur kesengajaan bagi si pelaku perbuatan. Oleh karena si pelaku memang menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut di dalam ayat 2 dari rumusan pasal ini hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku. Sebagaimana yang terlihat dan tercantum dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 KUHP, suatu kebiasaan itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku secara berulang-ulang, atau beberapa, atau seringkali, atau lebih dari satu kali. Kemudian penadahan ringan yang terakhir, pasal 482 KUHP. Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Dalam tindak penadahan ini memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480, namun dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan di pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Sekian pemaparan materi yang saya berikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mita Merlian. Dan jika saya ada salah dalam kata maupun istilah, mohon dimaafkan. Sekiranya kita juga masih berproses. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal, objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan tergolong dari kelompok kejahatan penipuan. Apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang, surat, seakan-akan asli atau kebenaran tersebut itu miliknya. Karena gambaran ini, orang dapat mempercayai bahwa keadaan itu adalah yang sebenarnya. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis. Yang pertama, sumpah palsu yang diatur dalam pasal 242. Yang kedua, pemalsuan mata uang, uang kertas negara, dan uang kertas bank yang diatur dalam pasal 244 sampai 252. Yang ketiga, pemalsuan materai dan merek itu diatur dalam pasal 253, 262. Yang terakhir merupakan laporan palsu dan pengaduan palsu yang diatur dalam pasal 220. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam bab 12 ini terdiri dari satu, surat-surat yang dapat menghasilkan suatu hak, suatu perjanjian utang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu kejadian. Yang kedua, membuat surat palsu, artinya surat itu sudah dari mulainya palsu atau memasukkan surat. Yang ketiga, tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain. Yang keempat, dapat menimbulkan kerugian. Di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap yang pertama akta-akta otentik, yang kedua surat hutang atau sertifikat hutang, yang ketiga surat sero atau hutang atau sertifikat sero dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan atau maskapai. Yang keempat, talon atau tanda bukti dividen. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang. Unsur-unsur dari pasal 263 ayat 1 KUHP itu terdiri dari pertama unsur objektif. Dari unsur objektif itu terdapat perbuatan yang dijabarkan lagi menjadi membuat suatu surat atau memalsukannya. Yang kedua, objeknya yakni surat dapat menimbulkan hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, dan dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang. Dan yang terakhir, dapat diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu. Sedangkan unsur subjektifnya itu dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat itu. Contohnya, 2 pencatatan aparatur sipil negara ASN dibekuk polisi karena terlibat kasus pemalsuan dokumen untuk pengajuan kredit tanpa agunan di Sidoarjo. Untuk pembuatan KTP dan KK palsu, Basir dan Yudi memasang tarif 1,5 juta. Kemudian mereka meminta agar dibuatkan KTP dan KK palsu dengan harga 1 juta, sehingga Yudi dan Basir untung sekitar 400.000. Dari contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa itu sudah sangat jelas melanggar aturan pasal 264 KUH pidana, yaitu tentang pemalsuan surat, KTP dan KK. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam bab 23 pasal 368 sampai dengan pasal 371. Dalam KUHP, tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP itu sendiri diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan dengan pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain agar orang tersebut memberikan barang miliknya ataupun mendapatkan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut sebagaimana diatur dalam 368 ayat 1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencemaran nama baik itu sendiri bisa dilihat kembali ketentuannya di dalam pasal 310 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan. Artinya,
tindak pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan, maka polisi tidak bisa menindak pelakunya. Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 368 KUHP pidana yaitu unsur objektif yang meliputi unsur-unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang supaya memberikan hutang, dan yang terakhir untuk menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektifnya meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur memaksa itu sendiri diistilahkan dengan memaksa, melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang disuruh oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya unsur yang memberikan atau menyerahkan suatu barang berkaitan dengan unsur itu. Persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan dan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diterima dan diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Nah, yang ketiga itu, lalu yang ketiga, unsur supaya memberikan hutang. Berkaitan dengan pengertian memberikan hutang, dalam rumusan pasal ini perlunya kita dapat memahami makna yang sebenarnya memberikan hutang, yaitu bahwa si pemeras memaksa agar orang yang diperas itu mau memberikan suatu perjanjian yang menyebabkan ada perjanjian hutang piutang antara si pemeras dan si yang diperas, dan harus membayar jumlah utang itu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, unsur penghapus hutang. Dengan menghapuskan piutang yang dimaksud adalah menghapus atau menyediakan hutang yang dimiliki oleh si pemeras dan mengancam dengan tindak pemaksaan kepada si pemberi piutang. 5. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dari kekayaan semula menambah kekayaan. Di sini perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dibuktikan bahwa maksud si pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan menista unsur-unsur tindak pidana pemerasan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu unsur objektif, terdiri dari perbuatan memaksa yang dipaksa orang lain, cara-cara memaksa dengan memakai ancaman pencemaran nama baik tertulis maupun lisan, ancaman akan membuka rahasia. Nah, unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat. Orang yang memberikan suatu benda sebagai atau seluruh miliknya itu. Orang yang memberikan hutang atau orang yang meniadakan piutang. Sedangkan unsur subjektifnya itu sendiri yang dimaksud yang ditujukan pada menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan orang lain dengan melawan hukum. Contoh dari pemerasan dan pengancaman itu, pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto pribadi juga ditemukan pada beberapa kasus pencurian dengan peretasan akun atau biasa disebut dengan hack akun jejaring sosial maupun email seseorang, yang mana terkadang pelaku menemukan video atau foto pribadi korban yang tersimpan dalam profil pribadi jejaring sosial miliknya itu. Kemudian pelaku melakukan pemerasan pemilik akun tersebut dengan mengancam akan menyebarkan foto atau video yang dimiliki si hacker tersebut
dan si pemilik akun mungkin saja pelaku mengirimkan sebuah email atau pesan lainnya secara elektronik pada korban untuk mendapatkan keuntungan dari foto atau video yang dimiliki si pelaku tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa si pelaku melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan, yang dimana dia merantas hak milik orang lain, dia melakukan hacking terhadap akun orang lain, lalu dia melakukan pengancaman dan pemerasan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan si korban. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tindak pidana perusakan dan penghancuran. Jenis tindak pidana perusakan yang diatur dalam ketentuan pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUH pidana yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran atau perusakan itu menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, yang kedua penghancuran atau perusakan ringan, yang ketiga penghancuran dan perusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, listrik, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, penghancuran atau perusakan tindak dengan sengaja. Yang kelima, penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayanan. Nah, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, pasal 406 KUHP Ayat 1 ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun sampai 8 bulan dengan denda sebanyak Rp4.500. Unsur-unsur dari pasal 406 yaitu unsur subjektif. Dengan sengaja, yang pertama perbuatan merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusaknya dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Yang ketiga, pelaku harus mengetahui perbuatan merusak yang membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bersifat melawan hukum. Perbuatan yang pertama perbuatan merusakkan atau perbuatan penghancuran sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagai dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki atau digunakan kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parah sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali. Yang kedua, perbuatan membuat tidak dapat digunakan. Mungkin pula berakibat rusak suatu benda, tetapi rusaknya benda itu bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana yang dimaksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibatnya dari perbuatan ini bisa juga tidak rusak suatunya benda, tetapi tidak dapat lagi diperbaiki benda tersebut. Tidak dapat diperbaiki dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda. Yang ketiga, perbuatan menghilangkan. Dalam melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda itu ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar atau dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah dilepas dari kekuasaan. Bahkan
pandangan orang atau seseorang, lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi keberadaan benda tersebut. Lalu penghancuran atau perusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP pidana dengan pengecualian sebagaimana diterapkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 untuk lebih 402. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas dinyatakan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25.000 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Yang kedua, jika perbuatan yang diterangkan dalam 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Adapun apabila unsur-unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci lagi, yaitu pasal 407 ayat 1 yang pertama, unsur objektifnya meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang, dan sektor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain, harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Unsur-unsur subjektifnya meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2, unsur objektifnya itu sendiri membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan hewan, tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101. Sedangkan unsur subjektifnya meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Contoh kasusnya yaitu kasus perusakan kantor bupati di Waropen, yang dimana ada 17 orang tersangka dan 2 orang provokator yang melakukan perusakan kepada kantor dinas bupati yang mengakibatkan kehancuran, yang dimana penghancuran tersebut dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan suatu kerusakan pada kantor tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.